الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung tahun ini kita masih sempat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan kita berharap semoga nikmat iman dan Islam tetap ada di dalam diri dan sanubari kita sampai akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang contoh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk kita jadikan sebagai panutan dalam hidup kita. Dan demi Allah, sesungguhnya kejayaan kita terletak kepada bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, hadirin sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal khutbah tadi, khatib telah membacakan sebuah ayat yang berada di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18 sampai ayat ke-20. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada kita sebagai seorang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan sebuah ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkannya dengan kata-kata ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk bertakwa sebagai seorang yang beriman menunjukkan bahwa sesungguhnya takwa merupakan bekal yang terbaik bagi seorang muslim. Pertumbuhan yang namanya teknologi, perubahan peradaban manusia tidaklah berarti apa-apa apabila kita mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam ayat yang lainnya bahwa di dalam kehidupan ini kita memerlukan bekal untuk kita bawa di akhirat. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka tidak salah kalau seandainya kita lihat di beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa
sebaik-baiknya. Berbagai macam definisi yang diberikan oleh ulama tentang apa itu takwa. Salah satu definisi daripada takwa yang sering kita dengarkan adalah an taj'ala bainaka wa bainallah wa bainan nari hijab wiqayah. Engkau membuat pendinding antara dirimu dengan api neraka. Pendinding itulah yang bernama takwa. Dinding itulah yang bernama takwa. Tanpa adanya dinding tersebut sesungguhnya orang sedang menuju kepada yang namanya neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di dalam surah Al-Hasyr tersebut dengan berfirman, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hendaklah seseorang melihat apa yang telah dia persiapkan untuk masa yang akan datang. Hendaklah dia melihat apa yang telah dia persiapkan untuk masa yang akan datang. Ayo lihat. Sebentar lagi dan beberapa jam lagi kita akan mengalami pergantian tahun. Pergantian tahun yang mungkin dirayakan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Tak terkecuali orang Islam itu sendiri. Mungkin ada sebuah pertanyaan yang menggelitik kita. Sebuah pertanyaan yang harus diajukan kepada diri kita. Bagaimana sebenarnya seorang muslim menghadapi yang namanya tahun baru? Adakah tahun baru itu merupakan ritual yang Islam sudah nyatakan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, atau tidak sama sekali? Kalau kita bertanya di dalam diri kita, adakah rancangan kita untuk merayakan tahun baru di tahun ini? Atau sekedar hanya melihat kembang api, ataupun di sini dikatakan sebagai bunga api, ataupun sekedar hanya ikut countdown ya di luar? Sesungguhnya itu sudah termasuk merayakan. Dan ayuhal ikhwah, kalau kita mencoba untuk bertanya, melihat kepada sejarah yang telah lampau, adakah tahun baru itu mempunyai kaitan dengan yang namanya agama? Kalau seandainya dia punya kaitan dengan agama Islam, silakan. Tetapi kalau seandainya tidak punya kaitan sama sekali, maka kita perlu bertanya kembali dalam diri kita, bolehkah kita sebagai seorang muslim ikut merayakan tahun baru tersebut? Kami takut. Kami perlu menyampaikan ini karena sesungguhnya kami pribadi takut dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak. Yang apabila kita mencoba untuk membuka kitab-kitab hadis, kita temukan hadis tersebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti adat istiadat suatu kaum, maka dia termasuk daripada bagian kaum tersebut. Kita takut.